Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ifora Kisah, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyelami kisah-kisah hewan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bukan sekedar cerita, melainkan tanda kekuasaan, sumber pelajaran, dan pengingat lembut bagi hati yang ingin kembali tenang. Mari kita tenangkan hati, lapangkan pikiran, dan hadirkan niat untuk mengambil hikmah. Karena boleh jadi, melalui makhluk yang sering kita anggap kecil, Allah sedang menunjukkan jalan dan menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Marilah kita mulai dari awal sejarah manusia. Inilah kisah burung gagak dan anak Adam. Pada zaman yang sangat lama, ketika manusia baru saja menghuni bumi, hidup seorang nabi yang mulia, Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan darinyalah seluruh manusia berasal. Nabi Adam memiliki banyak anak, dan di antara mereka ada dua yang paling dikenal, Qabil dan Habil. Suatu hari, Allah memerintahkan mereka untuk berkurban. Tujuannya bukan sekedar memberi, tetapi untuk menguji keikhlasan hati mereka. Habil, adik yang dikenal lembut dan taat, memilih domba terbaik dan paling gemuk yang ia miliki. Ia ingin memberikan sesuatu yang benar-benar disukai Allah. Sedangkan Qabil, ia tidak sepenuh hati. Ia memilih hasil panen yang jelek, yang bahkan ia sendiri tidak terlalu menghargainya. Namun Qabil berpikir, asal memberikan cukup, bukankah yang penting sudah berkurban? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hati setiap hambanya. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dan benar saja, kurban Habil diterima, sedangkan kurban Qabil ditolak. Sejak saat itu, hati Qabil mulai dipenuhi rasa iri dan marah. Ia tidak terima bahwa kurbannya ditolak, sementara milik saudaranya diterima oleh Allah. Qabil berkata kepada Habil dengan nada tajam, "Demi Allah, aku pasti akan membunuhmu." Tapi Habil menjawab dengan tenang, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Habil mencoba menenangkan saudaranya, menjelaskan bahwa yang penting adalah ketakwaan, bukan besar kecilnya pemberian. Namun, amarah sudah menutupi hati Qabil. Ia tidak mendengarkan. Ia tidak bisa menahan nafsu dan kecemburuannya. Hingga akhirnya, Qabil melukai Habil, dan saudaranya itu pun meninggal dunia. Itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu, Qabil berdiri mematung. Tubuh Habil terbaring kaku di tanah. Qabil kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Belum pernah ada manusia mati sebelumnya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan jasad saudaraku? Qabil berjalan mondar-mandir, menyesal, takut, dan bingung. Lalu dengan kasih sayangnya, Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi pelajaran. Kedua gagak itu berkelahi di hadapan Qabil. Tak lama kemudian, salah satu gagak mati. Gagak yang masih hidup lalu menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, meletakkan temannya yang mati ke dalam lubang itu, dan menutupnya kembali dengan tanah. Melihat hal itu, Qabil tertegun. Ia memahami maksudnya. Dengan nada penuh penyesalan, Qabil berkata, "Aduhai, celakanya aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Akhirnya, Qabil pun menggali tanah dengan tangannya sendiri, menangis dan menguburkan tubuh Habil di dalamnya. Sejak saat itulah, manusia belajar untuk menguburkan orang yang meninggal, dan itu menjadi tradisi hingga hari ini. Namun,
penyesalan Qabil datang terlambat. Ia sudah kehilangan saudaranya untuk selamanya. Rasa bersalah menghantui setiap langkahnya. Kisah ini bukan sekedar kisah dua anak Adam, tetapi pelajaran besar bagi seluruh manusia, bahwa iri hati dan amarah bisa menutup akal sehat, bisa membuat seseorang kehilangan kasih bahkan kemanusiaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, jangan saling membenci, dan jangan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah berikutnya, domba pengganti Ismail. Sebuah kisah jejak ujian, kekuatan iman, dan ketulusan ikhlas. Setiap kisah dalam Al-Quran selalu menyimpan hikmah yang dalam. Bahkan ketika kisah itu melibatkan seekor hewan, Allah menjadikannya pelajaran besar tentang iman, pengorbanan, dan cinta yang sejati. Salah satu kisah yang paling menyentuh hati adalah kisah domba yang menggantikan Nabi Ismail. Kisah tentang seorang ayah yang diuji melebihi batas manusia dan seorang anak yang imannya membuat langit bergetar. Kisah ini bukan sekedar cerita. Ini adalah ujian iman yang menjadi warisan bagi seluruh umat Islam hingga hari ini. Kisah ini dialami oleh Nabi ke-6 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau dikenal dengan satu kelebihan yang tak dimiliki semua manusia, hati yang tak pernah goyah dalam menjalankan perintah Allah. Namun, di balik keteguhan itu, Ibrahim menyimpan sebuah harapan yang sudah ia bawa bertahun-tahun lamanya. Ia sangat merindukan satu anugerah yang telah lama ia menanti seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, rambutnya mulai memutih, tubuhnya mulai melemah, tapi doanya tak pernah putus. Ya Allah, karuniai aku keturunan yang soleh. Dan suatu hari Allah menjawab doanya. Allah menganugerahkan seorang bayi laki-laki yang kelak tumbuh menjadi anak yang lembut, penurut, penyabar, dan sangat dekat dengan ayahnya. Nama itu adalah Ismail alaihi salam. Betapa bahagianya Ibrahim. Setelah puluhan tahun menunggu, akhirnya ia bisa menggendong, mencium, dan merawat darah dagingnya sendiri. Ismail adalah cahaya dalam usia tuanya, harapan yang ia tunggu seumur hidupnya. Namun, ujian Allah ternyata belum selesai. Ketika Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat dan berbakti, ketika hubungan ayah dan anak itu semakin erat, Allah menurunkan sebuah ujian menggetarkan jiwa. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi, mimpi yang bukan sekadar bunga tidur. Para nabi tidak bermimpi sembarangan, mimpi mereka adalah wahyu. Dalam mimpi itu, ia diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Bukan musuh, bukan binatang, bukan hewan ternak, tetapi anaknya, anak yang ia tunggu puluhan tahun, anak yang menjadi cahaya hidupnya. Betapa beratnya hati Nabi Ibrahim, seorang ayah yang soleh, tetapi tetap seorang manusia. Ia memandang Ismail, melihat wajahnya yang lembut, mengingat doa panjang yang pernah ia panjatkan. Namun perintah Allah lebih tinggi dari segalanya. Dengan langkah berat, Ibrahim memanggil putranya. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu."
Langit seakan hening, angin berhenti, tidak ada suara. Ismail menatap ayahnya. Tidak ada marah, tidak ada takut. Lalu ia menjawab dengan suara yang membuat dunia menunduk. "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Seorang anak yang dengan tulus menyerahkan hidupnya demi ketaatan kepada Allah. Inilah iman yang tak tergoyahkan, keberanian seorang anak yang mencintai Allah lebih dari dirinya sendiri. Bersama-sama, mereka berjalan menuju tempat penyembelihan. Beberapa riwayat menyebutkan itu adalah daerah Mina, tempat yang sampai hari ini menjadi simbol ketaatan jutaan umat Islam saat Idul Adha. Ibrahim mengikat lembut tangan putranya. Ismail pun pasrah tanpa perlawanan. Ia menundukkan lehernya sendiri. Air mata Ibrahim jatuh. Pisau itu bergetar di tangan seorang ayah yang sedang diuji antara cinta kepada anak dan cinta kepada Allah. Saat pisau itu hendak menyentuh leher Ismail, tiba-tiba terdengar seruan yang menggetarkan bumi. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Setelah seruan itu datang, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar dari langit. Ismail selamat. Ujian itu tuntas. Malaikat Jibril menjadi saksi ketaatan mutlak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Malaikat Jibril merasa sangat takjub dan spontan mengucap, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Para malaikat memuji dan mengakui keagungan serta keimanan Nabi Ibrahim yang sebelumnya sempat mereka pertanyakan kelayakannya untuk mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ujian ini membuktikan bahwa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi cintanya kepada putranya sendiri. Dari kisah Ibrahim dan Ismail, kita belajar bahwa cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah. Ibrahim rela melepaskan yang paling ia sayangi, dan Ismail pun pasrah dengan penuh iman. Dan justru ketika mereka siap mengorbankan segalanya, Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap ujian selalu membawa hadiah, bahwa keikhlasan selalu berbuah kebaikan, dan bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya, kecuali untuk memberikan yang lebih indah. Wallahu a'lam bisyawab. Lihatlah apa yang keluar dari batu itu. Sungguh keajaiban. Kita harus hati-hati. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Saleh. Unta keluar dari batu, sebuah tanda kekuasaan Allah yang tak terbantahkan. Di sebuah lembah yang subur antara dataran tinggi Hijaz dan Syam, berdirilah suatu kaum besar. Mereka adalah kaum Thamud, kaum yang terkenal cerdas dan kuat. Mereka mampu memahat gunung menjadi rumah-rumah kokoh, membangun istana dari batu, dan mengolah tanah dengan berbagai tanaman. Namun di balik kecerdasan itu, hati mereka semakin jauh dari Allah. Mereka lebih bangga dengan kemampuan sendiri daripada mengakui bahwa semua itu adalah karunia Sang Pencipta. Mereka tenggelam dalam kesombongan dan kesesatan. Di tengah kaum yang sombong itu, Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam. Beliau berasal dari kalangan terbaik, dikenal jujur dan dihormati sejak kecil. Dengan kelembutan tutur katanya, beliau menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Sebagian kecil mendengarkan, tetapi sebagian besar menolak. Mereka berkata, "Wahai Saleh, dahulu kau orang yang kami percaya. Sekarang mengapa engkau membawa agama baru?"
Namun Nabi Saleh tetap sabar. Beliau terus mengajak mereka dengan penuh kelembutan, mengingatkan bahwa kekuatan, harta, dan keahlian mereka tidak akan berguna jika mereka tidak bersyukur kepada Allah. Beliau bermunajat kepada Allah, kemudian Allah memperlihatkan tanda kebesarannya. Ketika kaum Tsamud berkumpul di hadapan sebuah batu besar di lembah, tiba-tiba bumi terasa bergetar halus. Batu itu retak perlahan, seakan terbuka dari dalam. Dan di tengah retakan itu muncullah sosok yang tak pernah mereka bayangkan. Seekor unta betina yang sangat besar, kuat dan bersih keluar dari dalam batu dengan izin Allah. Nabi Saleh berkata, "Sungguh telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan keburukan apapun sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih." Unta itu bukan hanya mukjizat, ia juga ujian. Allah menetapkan aturan. Satu hari unta itu minum di sumur, satu hari kaum Tsamud yang minum. Dan anehnya, setiap kali unta itu minum, air sumur keluar lebih banyak sehingga kebutuhan seluruh kaum tercukupi. Bahkan, susunya bisa diminum seluruh keluarga di satu desa. Bagi orang-orang yang lembut hatinya, ini adalah tanda jelas kebenaran Nabi Saleh. Namun, bagi para pembesar yang sombong, keberadaan unta itu justru membuat hati mereka semakin keras. Bukan karena unta itu berbahaya, tetapi karena mereka tidak suka melihat tanda yang membenarkan risalah Nabi Saleh. Hari demi hari berlalu. Banyak orang mulai tertarik dengan dakwah Nabi Saleh karena menyaksikan mukjizat unta itu. Para pembesar merasa khawatir. Jika semakin banyak yang beriman, kekuasaan mereka akan hilang. Mereka berkumpul diam-diam dan merencanakan hal yang keji. Mereka ingin membunuh unta itu. Padahal mereka tahu, unta itu bukan makhluk biasa. Ia adalah ayat Allah yang hidup. Namun hati yang sudah keras sulit menerima cahaya kebenaran. Suatu sore, ketika unta itu sedang berjalan menuju lembah tempat ia biasa beristirahat, beberapa orang lelaki bersembunyi di balik batu-batu besar. Tanpa menaruh rasa belas kasihan, mereka membunuh unta betina itu. Beberapa dari mereka tertawa bangga, merasa puas seakan berhasil melakukan sesuatu yang hebat. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi Saleh, wajah beliau dipenuhi kesedihan. Beliau berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Artinya, 3 hari lagi azab Allah akan datang. Tetapi kaum Tsamud justru mengejek, mereka tidak percaya. Hari pertama, kaum Tsamud mulai merasakan ketakutan dan kegelisahan. Hari kedua, hati mereka semakin tidak tenang dan dipenuhi ketakutan. Hari ketiga, kebinasaan semakin mendekat, kegelapan menyelimuti kehidupan mereka. Hingga akhirnya, setelah 3 hari yang dijanjikan itu tiba, suara yang mengguntur demikian keras dari langit pun datang menimpa kaum Tsamud yang salim. Gunung berguncang dengan getaran yang merontokkan jantung, sehingga mereka mati bergelimpangan di negerinya karena begitu dahsyatnya azab itu. Dan Allah menyelamatkan Nabi Saleh beserta orang-orang yang beriman bersamanya dari azab besar itu. Kisah ini bukan hanya cerita tentang unta yang keluar dari batu, tetapi tentang kesombongan yang membutakan hati, mukjizat sebagai tanda kebesaran Allah, kesabaran seorang nabi dalam berdakwah, serta ujian bagi manusia, apakah akan tunduk atau membangkang. Dan hingga hari ini, lembah Tsamud masih ada di dunia, menjadi tanda bahwa siapapun yang sombong terhadap Allah akhirnya akan celaka. Tetapi siapa yang tunduk, ia akan selamat.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa hati yang bersyukur akan mudah menerima kebenaran, sedangkan hati yang keras akan sulit percaya meskipun melihat mukjizat di depan mata. Selanjutnya, kisah mujizat Nabi Musa. Pada masa kejayaan Mesir kuno, berdirilah kerajaan yang begitu megah hingga namanya menggema ke berbagai penjuru dunia. Piramida yang menjulang, patung-patung raksasa, dan tembok istana yang dihiasi emas menjadi saksi bisu sebuah kekuasaan besar yang dikuasai oleh seorang raja yang sangat sombong. Dia adalah Fir'aun. Fir'aun bukan hanya seorang penguasa, ia adalah simbol kesombongan manusia yang melebihi batas. Ia menganggap dirinya Tuhan, penguasa kehidupan dan kematian. Tak ada yang berani membantah setiap titahnya. Seluruh rakyat tunduk, sebagian karena takut, sebagian karena percaya bahwa ia benar-benar setara dengan dewa-dewa. Namun kekuasaan manusia, sebesar apapun ia tampak, tak pernah dapat menandingi kekuasaan Allah. Pada suatu hari, Allah mengutus seorang hamba pilihan untuk menyadarkan Fir'aun dan kaumnya, Musa, seorang nabi yang tumbuh dalam istana Mesir namun memiliki hati yang lembut, rasa keadilan yang kuat, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Musa datang membawa peringatan dan seruan. Ia mengajak Fir'aun agar berhenti mengaku sebagai Tuhan dan mengajak seluruh rakyat agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun Fir'aun tidak hanya mencemooh Musa, ia merasa terancam. Dengan suara keras ia berkata, "Jika engkau benar-benar utusan Tuhanmu, tunjukkan bukti. Tunjukkan sesuatu yang membuktikan bahwa engkau tidak berdusta." Dan tantangan itu menjadi awal dari sebuah peristiwa besar. Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh Mesir. Mereka bukan sekedar pesulap, mereka adalah ahli ilusi yang mampu menggerakkan massa, membelokkan pandangan, dan menciptakan keajaiban palsu yang tampak nyata. Nama mereka terkenal di seluruh negeri. Hari itu, lapangan besar di depan istana penuh sesak oleh rakyat yang ingin menyaksikan pertarungan antara Musa dan para penyihir. Para penyihir melangkah maju. Dengan percaya diri, mereka melemparkan tali dan tongkat mereka ke tanah. Melalui trik yang mereka kuasai, tali-tali itu tampak hidup, bergerak seperti ular kecil. Orang-orang berteriak dan mundur, menyangka itu benar-benar ular. Namun, Musa tetap tenang. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sihir, tipuan mata yang tak memiliki kekuatan nyata. Dia menunggu perintah dari Tuhannya, dan ketika perintah itu datang, ia pun melemparkan tongkatnya ke tanah. Yang terjadi selanjutnya membuat seluruh lapangan terdiam. Tongkat itu berubah, tidak sekedar bergerak, tidak sekedar bergetar, tetapi hidup. Tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar, nyata, berwujud penuh kekuatan. Tubuhnya tebal, sisiknya mengkilap terkena cahaya matahari, dan nafasnya terdengar berat. Ular itu bergerak dengan kekuatan yang tak mungkin dibuat oleh trik atau sihir manapun. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ular itu menelan semua ular kecil buatan para penyihir. Orang-orang terpaku, rasa takut bercampur takjub memenuhi suasana. Dan justru, orang yang paling memahami apa yang terjadi adalah para penyihir itu sendiri. Mereka tahu, ini bukan ilusi, ini bukan sihir, ini adalah kekuatan nyata. Kekuatan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Mereka menatap satu sama lain. Wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi pucat. Tanpa ragu, mereka menjatuhkan diri ke tanah
bersujud. "Kami beriman kepada Tuhan Musa," seru mereka. Keimanan itu datang begitu kuat, begitu jujur, sehingga mereka tak peduli bahwa Fir'aun berdiri tepat di belakang mereka, marah dan tak berdaya. Kebenaran telah menang. Mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular bukanlah sekadar pertunjukan. Itu adalah bukti bahwa kekuasaan manusia tidak pernah bisa melampaui kekuasaan Allah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi manusia sepanjang zaman, bahwa kesombongan akan runtuh oleh kebenaran, dan bahwa cahaya tidak akan pernah padam meski berada di tengah lautan kegelapan. Tidak hanya ular, masih pada zaman Nabi Musa, terdapat kisah katak, kutu, dan belalang yang diceritakan Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua. Hidup Firaun, penguasa abadi kami. Cepat, minta kepada Tuhanmu untuk menghilangkan kutu-kutu ini. Setelah hari yang mengguncang istana itu berlalu, hari ketika para penyihir Fir'aun bersujud dan beriman kepada Allah, Fir'aun kembali ke singgasananya dalam keadaan kalah dan terhina. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan ternyata runtuh oleh kebenaran. Namun kekalahan itu tidak melunakkan hatinya. Ia tidak tunduk, tidak juga merenung. Justru ia semakin keras dalam kekafiran dan semakin zalim dalam kekuasaan. Maka Allah yang Maha Mengetahui menurunkan tanda-tanda kekuasaannya, bukan sekaligus, tetapi satu demi satu. Setiap tanda adalah peringatan, setiap peringatan adalah kesempatan untuk kembali. Namun kesempatan itu berulang kali disia-siakan. Awalnya, kaum Fir'aun ditimpa kelaparan. Tanah yang biasanya subur menjadi kering, persediaan menipis, hidup terasa sempit. Tetapi hati mereka tetap keras. Mereka tidak kembali kepada Allah dan tidak pula mengakui kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, Allah menurunkan taufan, berupa hujan yang turun tanpa henti. Air menutupi permukaan bumi, sungai meluap, ladang tenggelam, rumah-rumah terendam. Air itu tidak membawa berkah, melainkan kebingungan dan ketakutan. Ketika hujan berhenti dan air surut, tanah tidak bisa diolah, tidak bisa ditanami, tidak bisa dimanfaatkan. Kelaparan semakin parah. Pada saat itulah, kaum Fir'aun datang kepada Nabi Musa. Mereka berbicara bukan dengan iman, melainkan dengan desakan. Allah melabadikan ucapan mereka dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 134. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak menuntut jaminan. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah dengan rahmatnya mengangkat azab itu. Namun setelah langit kembali cerah dan keadaan membaik, janji itu dilupakan. Mereka tidak beriman dan tidak membiarkan Bani Israel pergi. Pada tahun berikutnya, Allah menumbuhkan berbagai tanaman bagi mereka. Buah-buahan, rerumputan, dan hasil bumi tumbuh dengan sangat baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka merasa senang. Namun kesuburan itu bukanlah tanda keridoan, melainkan ujian. Tidak lama kemudian, Allah mengirimkan belalang. Belalang-belalang itu datang dalam jumlah besar. Mereka memakan rerumputan dan tanaman yang baru saja tumbuh. Ladang yang sebelumnya hijau kembali menjadi gersang. Kaum Fir'aun menyadari bahwa tidak ada tanaman yang akan selamat. Mereka datang kepada Nabi Musa dan memintanya untuk berdoa agar Allah mengangkat belalang-belalang itu. Mereka kembali berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa kembali berdoa, dan Allah mengangkat belalang itu. Namun, seperti sebelumnya, mereka kembali mengingkari janji.
mereka tidak beriman dan tidak membiarkan Bani Israel pergi. Setelah itu, mereka berusaha menyelamatkan hasil panen. Gandum dikumpulkan dan disimpan di rumah-rumah. Mereka merasa telah bertindak cerdas. Kemudian Allah mengirimkan kumal, yaitu kutu gandum. Hama itu merusak hasil simpanan mereka. Seseorang membawa karung-karung gandum ke penggilingan, namun yang tersisa hanya sedikit. Kaum Fir'aun kembali mendatangi Nabi Musa untuk meminta Allah menghilangkan kumal itu. Mereka kembali berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa berdoa, dan Allah mengangkat kumal itu. Tetapi janji hanya sebatas janji, tidak ada yang ditepati. Allah kemudian mengirimkan peringatan berikutnya berupa katak yang menguasai seluruh kehidupan Fir'aun dan pengikutnya. Katak-katak itu memenuhi rumah-rumah mereka, masuk ke bejana, ke makanan, ke pakaian. Tidak ada tempat yang bersih darinya. Setiap kali mereka membuka penutup, katak melompat keluar. Setiap kali mereka berbicara, katak masuk ke mulut. Kehidupan mereka menjadi sempit, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan. Mereka kembali memohon kepada Nabi Musa agar Allah menghilangkan katak-katak itu dari kehidupan mereka. Sekali lagi mereka berjanji, sekali lagi Musa berdoa, sekali lagi Allah mengangkat azab itu. Namun tidak satu pun janji ditepati. Akhirnya, Allah menurunkan tanda yang paling jelas, darah. Air sungai berubah menjadi darah. Air sumur berubah menjadi darah. Air yang ditampung di bejana berubah menjadi darah. Setiap kali mereka ingin minum, yang mereka dapati hanyalah darah. Mereka mengadu. Mereka menuduh Musa menyihir mereka. Padahal kenyataannya tidak bisa disangkal. Air yang sama, di tempat yang sama, berubah di hadapan mata mereka. Mereka kembali datang kepada Nabi Musa agar Allah menyelamatkan mereka dari darah itu. Nabi Musa berdoa dan Allah menghentikan azab itu. Namun, hati yang membangkang tidak berubah oleh tanda-tanda, sejelas apapun tanda itu. Mereka tetap tidak beriman dan tidak membiarkan Bani Israel pergi. Allah menyebut tanda-tanda ini sebagai ayat-ayat yang jelas, tetapi kaum Fir'aun menyikapinya dengan kesombongan. Kisah ini mengajarkan bahwa masalah utama Fir'aun bukanlah kurangnya bukti, melainkan kerasnya hati. Setiap azab datang disertai kesempatan untuk kembali, namun kesombongan membuat mereka terus mengingkari janji. Allah Maha Kuasa, menggunakan apa saja untuk mengingatkan manusia. Makhluk besar atau kecil, peristiwa besar atau gangguan sederhana, semuanya bisa menjadi pelajaran. Jika hari ini kita masih diberi ketenangan, kesehatan, dan kemudahan hidup, itu bukan karena kehebatan kita, melainkan karena rahmat Allah. Maka sebelum peringatan datang dalam bentuk yang lebih berat, marilah kita belajar untuk rendah hati, menerima kebenaran, dan memperbaiki diri. Karena kisah Fir'aun bukan hanya tentang masa lalu, tetapi cermin bagi siapa saja yang lupa bahwa kekuasaan dan kehidupan ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang telah membunuhku. Masih pada zaman Nabi Musa, kisah yang tak asing kita dengar, sapi Bani Israel. Di masa ketika Nabi Musa alaihi salam memimpin Bani Israel, Allah hendak mengajarkan sebuah pelajaran besar tentang ketaatan, kejujuran, dan kesederhanaan iman. Sebuah peristiwa terjadi di tengah mereka, tampak sederhana di permukaan, namun menyimpan hikmah yang mendalam hingga hari ini. Pada suatu waktu, terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel. Korban ditemukan, namun pelakunya tidak diketahui. Masing-masing saling menuduh, sementara kebenaran semakin kabur. Dalam kebingungan itu, mereka mendatangi Nabi Musa, memohon agar Allah menunjukkan jalan keluar atas perkara yang mereka perselisihkan. Maka Allah, melalui Nabi Musa, menurunkan sebuah perintah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi. Perintah itu jelas, tidak berbelit, tidak sulit. Seekor sapi,
disembelih sebagai bagian dari ketetapan Allah untuk mengungkap kebenaran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih tunduk dan melaksanakan, sebagian dari mereka menanggapi dengan sikap meremehkan. Mereka berkata, "Apakah engkau menjadikan kami bahan ejekan?" Nabi Musa menjawab dengan penuh wibawa dan kejujuran. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Sejak awal, perintah itu bukan permainan, bukan pula bahan canda. Ia adalah ujian ketaatan. Namun, hati yang ragu seringkali mencari celah untuk menghindar. Mereka pun mulai bertanya, "Mohon jelaskan kepada kami, sapi seperti apa yang dimaksud?" Allah menjawab melalui Nabi Musa, "Sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan di antara keduanya. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Seandainya mereka berhenti di sini, perkara akan selesai. Namun, pertanyaan kembali muncul, bukan untuk memahami, melainkan untuk menunda. Mereka bertanya lagi, "Bagaimana warnanya?" Allah menjawab, "Sapi itu berwarna kuning tua. Warnanya menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Sekali lagi, ketentuan semakin jelas, namun hati yang enggan taat belum juga tunduk. Mereka kembali bertanya, "Mohon jelaskan lagi, karena sapi-sapi itu tampak serupa bagi kami." Maka Allah menjelaskan dengan lebih rinci. Sapi itu tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi ladang, tidak bercacat dan tidak belang. Kini, hampir tak ada ruang untuk berdalih. Perintah telah dipersempit oleh pertanyaan mereka sendiri. Sapi dengan ciri-ciri itu sangat jarang. Barulah mereka berkata, "Sekarang engkau telah menjelaskan dengan benar." Lalu mereka mencari sapi tersebut, dan akhirnya menemukannya dengan susah payah dan harga yang mahal. Dan mereka menyembelihnya, meski hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil sebagian dari sapi itu dan memukulkannya kepada jasad orang yang terbunuh. Dengan izin Allah, orang itu hidup kembali, lalu menyebutkan siapa pembunuhnya. Kebenaran pun terungkap, perselisihan berakhir, keadilan ditegakkan. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan nyata, bahwa Dia Maha Kuasa menghidupkan yang mati, dan bahwa perintahnya tidak pernah sia-sia. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Allah berfirman bahwa hati mereka kembali mengeras setelah itu, bahkan lebih keras dari batu. Sebab ada batu yang memancarkan air, ada yang terbelah lalu keluar mata air, dan ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Tetapi hati yang enggan taat, meski telah melihat bukti, tetap memilih membatu. Kisah sapi Bani Israel bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap zaman, tentang bagaimana perintah yang sederhana bisa menjadi berat ketika iman disertai keraguan. Tentang bagaimana terlalu banyak bertanya tanpa niat taat justru mempersempit jalan sendiri. Dan tentang bagaimana ketaatan yang tertunda sering lahir dari hati yang belum sepenuhnya tunduk. Allah tidak membebani mereka dengan perintah yang sulit. Merekalah yang membuatnya sulit. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa ketaatan yang tulus lebih berharga daripada kecerdikan yang penuh dalih. Bahwa iman sejati tampak bukan pada banyaknya pertanyaan, melainkan pada kesiapan hati untuk berkata, "Kami dengar dan kami taat." Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam dada. Dari zaman Nabi Musa, selanjutnya terdapat kisah hewan pada zaman Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah kisah semut yang diabadikan dalam Al-Quran. Pada suatu pagi yang cerah, di tanah yang subur, tampak satu barisan besar yang berjalan dengan tertib dan penuh kewibawaan. Mereka adalah pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam memimpin mereka dengan penuh kebijaksanaan. Beliau tidak hanya seorang raja yang berkuasa di bumi, tetapi juga seorang nabi, pilihan Allah yang dianugerahi mukjizat luar biasa. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa semua makhluk, termasuk hewan-hewan kecil yang sering tak disadari keberadaannya oleh manusia. Hari itu, Nabi Sulaiman memimpin pasukannya untuk melintasi suatu lembah. Di balik lembah itu,
tersembunyi kehidupan para semut yang tampak sibuk bekerja. Mereka membawa butiran makanan yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuh mereka. Sebagian semut menambal dinding sarang, sebagian lain menjaga pintu masuk. Suara langkah pasukan Nabi Sulaiman mulai terdengar dari kejauhan. Langkah-langkah berat yang membuat tanah bergetar perlahan. Seekor semut kecil yang berada di atas batu melihat ke arah suara itu. Matanya menatap kagum sekaligus cemas. Ia melihat pasukan besar mendekat dan tahu bahwa jika mereka terus berjalan tanpa sadar, koloni semut bisa celaka. Maka dengan suara kecil namun tegas, semut itu berseru kepada kaumnya. "Wahai semut-semut, cepatlah masuk ke dalam sarang kalian. Selamatkan diri kalian agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman dan tentaranya." Seruan itu menggema di antara sarang-sarang kecil. Ribuan semut segera berlarian masuk ke dalam lubang-lubang tanah, membawa anak-anak semut dan makanan mereka. Mereka bergerak cepat, saling membantu, saling menuntun agar semuanya selamat sebelum pasukan besar itu tiba. Mereka tahu pasukan Nabi Sulaiman tidak bermaksud jahat, tetapi langkah kaki ribuan prajurit tentu saja bisa menginjak mereka tanpa sengaja. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa seruan semut itu ternyata terdengar bukan oleh sembarang telinga, tetapi oleh telinga seorang nabi. Nabi Sulaiman yang berjalan di barisan depan berhenti seketika. Beliau menundukkan kepala, seolah mendengar bisikan lembut dari tanah di bawah kakinya. Wajahnya tersenyum penuh syukur. Dengan tenang, beliau mengangkat tangannya memberi isyarat kepada seluruh pasukan untuk berhenti. Pasukan yang panjang itu pun berhenti serentak. Keheningan menyelimuti lembah, hanya terdengar suara angin yang menyapa dedaunan. Dengan suara lembut, Nabi Sulaiman meminta pasukannya untuk berhati-hati saat berjalan, agar tidak menginjak para semut. Beliau tidak ingin langkah kaki pasukannya menyakiti mereka, walau sekecil apapun. Para prajurit memandang heran dan takjub. Mereka tahu, Nabi Sulaiman memiliki karunia istimewa dari Allah. Namun setiap kali menyaksikannya langsung, hati mereka selalu tersentuh. Betapa besar kasih sayang beliau, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan yang kecil dan lemah. Sementara itu, di dalam sarang mereka, para semut menatap langit dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan dan melindungi mereka. Nabi Sulaiman memandang ke arah tanah itu, dan dengan hati yang penuh haru, beliau berkata pelan, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku agar aku tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beramal soleh yang Engkau ridhoi." Doa itu keluar dari hati yang penuh kesadaran dan kerendahan. Sebab, walau beliau seorang raja besar dengan pasukan yang luar biasa, Nabi Sulaiman tahu bahwa semua kekuasaan dan ilmu hanyalah titipan dari Allah. Beliau tak merasa tinggi atas makhluk lain. Justru semakin besar kekuasaan yang beliau miliki, semakin lembut pula hatinya kepada makhluk kecil ciptaan Tuhan. Nabi Sulaiman memandang lembah itu sebelum melanjutkan perjalanan. Beliau tersenyum, lalu memberi aba-aba lembut agar pasukan melanjutkan langkah dengan hati-hati. Kini, setiap langkah diatur lebih perlahan, agar tak ada semut yang terinjak. Pasukan pun kembali bergerak dengan tertib, meninggalkan lembah itu dalam kedamaian. Perjalanan mereka berlanjut menuju negeri yang jauh. Masih pada zaman Nabi Sulaiman, kisah kuda-kuda yang sangat ia sayangi. Setiap nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus selalu membawa kisah dan kemampuan yang melampaui batas manusia biasa. Mereka diangkat bukan hanya sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Dan di antara para nabi itu, ada satu sosok yang dianugerahi kerajaan yang tidak hanya luas, tetapi juga dipenuhi mukjizat yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Beliau adalah seorang raja, seorang pemimpin, seorang hamba yang hatinya senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman pemahaman terhadap bahasa hewan, kekuasaan atas para jin, serta kemampuan memimpin dengan keadilan yang dihormati oleh seluruh makhluk di dalam kerajaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba dan seorang yang selalu kembali kepada Allah. Di antara kebaikan yang melekat pada diri Sulaiman adalah kesenangannya kepada kuda-kuda yang dilatih untuk kendaraan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Sebagai sebuah kerajaan besar, Sulaiman memiliki pasukan yang besar dan oleh sebab itu memerlukan kuda-kuda untuk kendaraan perang. Konon, kuda-kuda perang milik Nabi Sulaiman mencapai jumlah 20.000 ekor. Kuda-kuda yang terlatih, tenang ketika berdiri, namun sangat cepat ketika dilepas berlari. Pada sore hari, kuda-kuda itu sering ditampilkan di hadapan Sulaiman, memperlihatkan ketenangan dan ketangkasannya, kadang-kadang sampai matahari terbenam. Nabi Sulaiman sangat menyenanginya. Begitu senangnya, tidak jarang Nabi Sulaiman membawa kuda-kuda itu ke hadapannya kembali, lalu mengusap kaki dan leher kuda tersebut. Nabi Sulaiman memperhatikan semuanya dengan hati penuh syukur. Baginya, kuda-kuda itu bukan sekedar hewan tunggangan. Mereka adalah karunia Allah yang menjadi bagian dari perjuangan. Kisah Nabi Sulaiman dan kuda-kuda kesayangannya diabadikan dalam Al-Quran Surat Shad ayat 32-33. Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku, sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Ada mufasir yang memahami kisah ini sebagai bentuk kecintaan Nabi Sulaiman kepada kuda-kudanya hingga membuat beliau lalai mengingat Tuhannya, bahkan hingga kuda-kuda itu menghilang dari pandangan. Kelalaian tersebut ditafsirkan sebagai terlambat menunaikan sholat asar sampai memasuki waktu maghrib. Dan ungkapan mengusap kaki dan lehernya dipahami secara metaforis sebagai tindakan menyembelih kuda-kuda itu karena telah menjadi sebab kelalaian. Namun, ada pula mufasir yang memandang bahwa kisah Nabi Sulaiman tidak ditafsirkan sebagai kelalaian dalam menunaikan sholat asar hingga berujung pada penyembelihan kuda-kudanya. Pada masa Nabi Sulaiman, syariat sholat seperti asar dan maghrib belum diberlakukan sebagaimana pada umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tidak sesuai pula dengan keluhuran akhlak seorang nabi untuk menyembelih kuda-kuda yang tidak bersalah. Terlebih, kuda-kuda tersebut merupakan bagian penting dari kekuatan pasukan dan kendaraan perang. Sementara itu, ada juga yang mengkompromikan kedua pandangan tersebut, bahwa Nabi Sulaiman mengusap kaki dan leher sebagai tanda sayang, kemudian ia mewakafkan kuda-kuda itu untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari berbagai perbedaan penafsiran, kisah Nabi Sulaiman dan kuda-kuda perang kesayangannya menghadirkan sebuah pelajaran yang mendalam. Kisah ini bukan tentang kemewahan seorang raja, bukan pula tentang banyaknya pasukan atau luasnya kerajaan. Kisah ini berbicara tentang hati. Hati seorang nabi yang diberi kuasa besar, tetapi tidak terpikat oleh dunia. Hati yang mencintai sesuatu dengan wajar, tanpa melampaui batas. Hati yang senantiasa kembali kepada Allah, baik di tengah kesibukan maupun dalam kelapangan. Dari Sulaiman, kita belajar bahwa tidak ada yang salah dengan mencintai sesuatu yang indah. Pekerjaan, hobi, hewan peliharaan, atau apapun yang menenangkan.
Yang penting, cinta itu tidak menenggelamkan kita dari mengingat Allah. Karena sejatinya, dunia bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dikelola dengan hati yang bersih. Seperti Nabi Sulaiman yang memiliki segalanya, namun tetap menjadi sebaik-baik hamba. Semoga kisah ini menjadi pengingat lembut bagi kita semua, bahwa apapun yang ada di tangan kita, tetaplah jadikan Allah sebagai tempat hati kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Selain kisah semut dan kuda, pada zaman Nabi Sulaiman ada seekor burung kecil. Ia adalah burung hudhud yang amanah dalam menyampaikan seruan ilahi. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada para nabinya mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah. Di antara nabi yang menerima karunia luar biasa adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah memberinya kekuasaan, hikmah, dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Salah satu mukjizat besar Nabi Sulaiman adalah kemampuannya memahami bahasa binatang. Allah berfirman, "Dan Sulaiman mewarisi Daud. Ia berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata.'" Dengan karunia itu, Nabi Sulaiman memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Semua tersusun rapi, patuh, dan menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan beliau bukan sekedar kekuasaan, melainkan amanah yang dijalankan dengan keadilan dan ketakwaan. Di antara pasukan dari bangsa hewan, terdapat seekor burung kecil yang memiliki peran istimewa. Burung itu bernama hudhud. Hudhud bukan sekedar hewan pelengkap pasukan. Ia adalah pengikut setia, makhluk yang taat, dan dipercaya menjalankan tugas-tugas penting. Hudhud dikenal gemar terbang jauh, menjelajah berbagai negeri, dan mengamati keadaan dari ketinggian. Dari sanalah Allah memberikan kepadanya kepekaan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh burung lain. Suatu hari, dalam salah satu penerbangannya, Hudhud melintasi sebuah negeri yang sangat indah. Tanahnya subur, bangunannya megah, dan kehidupan penduduknya tampak makmur. Negeri itu bernama Saba. Negeri Saba dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki kekuasaan besar dan singgasana yang agung. Rakyatnya hidup berkecukupan, sistem pemerintahannya tertata, dan kekayaan mengalir di berbagai penjuru negeri. Namun, di balik kemegahan itu, Hudhud menyaksikan sesuatu yang menyedihkan. Ratu dan penduduk negeri Saba belum mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa, melainkan bersujud kepada matahari. Cahaya dunia telah menutupi cahaya hidayah di hati mereka. Hudhud tidak diam. Ia tidak menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Dengan penuh tanggung jawab, ia segera kembali menemui Nabi Sulaiman dan menyampaikan apa yang telah ia lihat. Allah mengabadikan perkataan Hudhud dalam Al-Quran. Tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, dan aku membawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita yang meyakinkan." Hudhud menyampaikan laporannya dengan jujur dan jelas. Ia menjelaskan tentang seorang ratu yang memimpin kaumnya, tentang singgasana yang megah, serta tentang kesalahan terbesar mereka, menyembah matahari dan berpaling dari Allah. Nabi Sulaiman mendengarkan dengan penuh perhatian. Beliau tidak meremehkan laporan seekor burung, namun juga tidak menerimanya secara tergesa-gesa. Dengan kebijaksanaan seorang nabi dan pemimpin, beliau berkata bahwa kebenaran harus diuji. Kemudian Nabi Sulaiman menulis sebuah surat. Surat itu singkat, tegas, dan penuh wibawa. Surat yang tidak berisi ancaman, tetapi seruan kepada kebenaran. Allah mengabadikan isi surat tersebut. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat itu dipercayakan kepada Hudhud. Seekor burung kecil kembali mengemban tugas besar.
Ia terbang jauh membawa pesan langit, menjatuhkan surat itu ke hadapan Ratu Saba. Bukan pasukan, bukan prajurit bersenjata, melainkan seekor burung yang dipilih Allah sebagai pembawa hidayah. Ratu Saba membaca surat itu dengan penuh perhatian. Ia bukan pemimpin yang gegabah. Ia mengumpulkan para pembesarnya dan bermusyawarah. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan pasukan, sang ratu memilih jalan kebijaksanaan. Ia ingin memastikan kebenaran ajakan Nabi Sulaiman. Peristiwa demi peristiwa akhirnya membuka hatinya, hingga pada akhirnya ia mengakui keagungan Allah dan berserah diri kepadanya. Hudhud telah menjalankan amanahnya dengan sempurna. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepercayaan adalah perkara besar, meskipun diberikan kepada makhluk yang kecil. Hudhud tidak menyampaikan informasi secara sembarangan. Ia memastikan apa yang ia lihat, lalu menyampaikannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari yang besar dan kuat. Terkadang, Allah memilih perantara yang sederhana untuk menyampaikan pesan yang agung. Selain sebagai pembawa pesan, Hudhud juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengenali sumber air. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Sulaiman berada di tengah padang pasir, beliau memanggil Hudhud untuk menunjukkan lokasi mata air. Dengan izin Allah, Hudhud mampu mengetahui letak sumber air yang tersembunyi di dalam bumi. Semua kemampuan itu bukanlah karena kehebatan Hudhud semata, melainkan karunia dari Allah yang Maha Mengetahui. Kisah Hudhud mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan berkata tanpa ilmu, dan jangan membawa kabar tanpa tanggung jawab. Kejujuran dan amanah adalah nilai yang harus dijaga, sekecil apapun peran yang kita emban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar." Semoga kita mampu meneladani Hudhud, makhluk kecil yang dipercaya menyampaikan pesan besar. Dan semoga kita menjadi pribadi yang jujur, amanah, serta berani menyampaikan kebenaran dengan adab dan hikmah. Di antara Nabi Sulaiman dan Nabi setelahnya, yaitu Nabi Zakaria, hidup seorang Nabi bernama Uzair. Inilah kisah keledai Nabi Uzair sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa yang tenang, pepohonan anggur menjulang, dan sungai mengalir lembut di sela-sela bebatuan, hiduplah seorang lelaki soleh di kalangan Bani Israel bernama Uzair. Beliau dikenal sebagai seorang nabi dengan tutur kata yang lembut, jernih hatinya, dan sangat menguasai Taurat. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat karena ketenangannya memberikan rasa aman bagi siapapun yang duduk di dekatnya. Setiap pagi, Nabi Uzair berjalan menyusuri jalan setapak ditemani seekor keledai yang setia. Keledai itu bukan hewan luar biasa, bukan pula hewan yang besar dan kuat, namun ia adalah sahabat perjalanan yang tak pernah mengeluh, selalu mengikuti langkah Uzair dari satu desa ke desa lainnya. Pada suatu hari, Uzair melakukan perjalanan untuk mengunjungi sebuah kota tua. Kota yang pernah makmur, namun kini hanya menyisakan puing dan dinding-dinding runtuh. Kota itu hancur bukan tanpa sebab. Bencana yang menimpanya adalah bagian dari hukuman Allah atas kedurhakaan Bani Israel. Mereka telah jauh menyimpang dari ajaran yang Allah turunkan, meninggalkan perintahnya, dan mengabaikan peringatan para nabi. Saat Uzair berdiri di tengah reruntuhan, ia merasakan kesedihan mendalam melihat bagaimana sebuah negeri yang dahulu hidup, kini benar-benar sunyi, seakan tak pernah dihuni manusia. Ia bertanya dalam hatinya, bukan dengan keraguan, tetapi dengan keinginan memahami. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Pertanyaannya adalah renungan seorang hamba yang ingin menambah keyakinan, bukan mempertanyakan kekuasaan. Uzair kemudian duduk di bawah teduh pohon, menyiapkan keranjang berisi buah tin dan anggur, sementara keledainya beristirahat di dekatnya.
Hembusan angin siang yang lembut membuat pelupuk matanya berat. Dalam ketenangan itu, Allah memberikan tanda kuasa-Nya. Tak lama kemudian, Uzair mengantuk dan tertidur. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Namun tidur Uzair tidak seperti biasanya. Allah menidurkannya bukan 1 atau 2 hari, melainkan 100 tahun lamanya. Tidak ada perubahan yang ia sadari, tidak ada mimpi panjang, tidak ada rasa lapar, haus, atau sakit. Ia tidur dalam penjagaan Allah, sementara dunia terus berputar. Di sisi lain, keledainya tidak lagi hidup. Waktu telah merapuhkannya, tulang belulangnya tercerai-berai, menjadi saksi bisu perjalanan waktu yang panjang. 100 tahun kemudian, dengan kehendaknya, Allah membangunkan Uzair. Ia membuka mata dan melihat sekeliling. Cahaya pagi terasa sama, angin masih berembus lembut. Buah tin dan anggur di dekatnya tampak tetap segar, seakan dipetik beberapa menit lalu. Allah mewahyukan kepadanya, "Berapa lama engkau tinggal?" Nabi Uzair menjawab, "Aku tinggal sehari atau setengah hari." Kemudian Allah berfirman, "Sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Uzair tertegun. Tidak ada yang berubah dari tubuhnya, tidak pula dari makanan di hadapannya. Lalu ia mendengar, "Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Lihatlah keledaimu." Uzair menoleh. Ia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa mengedip. Tulang belulang keledainya tersusun kembali. Satu demi satu, tulang itu menyatu seperti kepingan yang kembali ke tempatnya, diselimuti urat, daging, kulit, dan bulu. Ia menyaksikan proses itu dengan seluruh rasa takjub yang tak bisa digambarkan. Perubahan yang sangat nyata terjadi di depan mata, menunjukkan keagungan yang tak terhingga. Keledai yang sebelumnya tinggal tulang belulang, kini berdiri kembali, hidup seperti sedia kala, menggelengkan kepala, dan mengibas ekornya seakan baru bangun dari tidur yang singkat. Uzair menunduk, bergetar, dan berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu." Setelah peristiwa luar biasa itu, Nabi Uzair kembali ke negerinya. Namun, desa yang ia kenal kini telah berubah total. Rumah dan bangunan baru, wajah-wajah orang tidak lagi sama. Anak-anak yang dulu ia lihat bermain, kini sudah menjadi tua renta. Tidak ada seorang pun yang mengenal dirinya, kecuali seorang wanita tua yang dulunya buta dan lumpuh. Wanita itu adalah budak Nabi Uzair alaihi salam. Ia menatap Uzair cukup lama dengan penuh keraguan. Kemudian Nabi Uzair berdoa agar Allah menyembuhkan wanita itu, agar ia bisa kembali melihat wajah Uzair dan menjadi saksi akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan doa Nabi Uzair. Wanita itu disembuhkan, penglihatannya kembali, kekuatannya pulih. Ia mengingat Uzair, namun juga heran bagaimana lelaki itu tampak muda seperti dulu. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka melihat keajaiban pada wanita itu, lalu mendengar kisah Uzair. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar ke seluruh desa. Kisah itu bukan dongeng, tetapi peristiwa nyata yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair tak pernah membanggakan apa yang terjadi padanya. Ia menghabiskan hari-hari selanjutnya dengan mengajarkan Taurat, menuntun orang-orang untuk kembali kepada Allah, dan menggenggam kembali keimanan yang hampir pudar di hati mereka. Betapa dalamnya hikmah yang Allah ajarkan melalui setiap ayat Al-Quran. Kisah ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga mengenali kekuasaan Allah dalam setiap kejadian. Bahwa Allah mampu menghidupkan yang telah mati,
mengembalikan yang telah hilang, dan menumbuhkan harapan dari sesuatu yang tampak mustahil. Kisah hewan berikutnya adalah seekor mamalia laut yang Allah jadikan sebagai tanda kekuasaannya. Seekor ikan besar yang dikenal sebagai paus menelan seorang hamba pilihan Allah, Nabi Yunus alaihi salam. Malam itu laut bergelora, ombak tinggi bergulung-gulung, angin bertiup kencang. Sebuah kapal kayu terombang-ambing di tengah badai. Kapal itu membawa banyak penumpang dan muatan berat. Para pelaut mulai cemas. Mereka berusaha menjaga keseimbangan kapal agar tidak tenggelam. Para penumpang bingung, kapal semakin berat. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengundi siapa yang harus turun agar kapal selamat. Dengan izin Allah, nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar. Nabi Yunus tidak marah, ia tahu semua terjadi dengan izin Allah. Dengan hati yang ikhlas, beliau pun melompat ke laut yang bergelombang, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Penyelamat. Di tengah lautan yang luas, seekor paus besar telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lembut, paus itu menelan Nabi Yunus tanpa melukainya. Semua terjadi dengan penuh hikmah dan kasih sayang Allah. Di dalam perut paus yang gelap, Nabi Yunus merenung. Ia sadar telah terburu-buru meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Di sanalah beliau bersujud dan terus berdoa, berharap ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Dengan suara lirih dan penuh keyakinan, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Doa tersebut termaktub dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 87. Allah Maha mendengar. Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihi salam. Paus besar itu pun diperintahkan untuk mengeluarkan Nabi Yunus ke tempat yang aman di tepi pantai. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali berdakwah kepada kaumnya. Kini hati mereka telah lembut. Mereka semua beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Yunus dengan penuh keikhlasan. Dari kisah Nabi Yunus, kita belajar bahwa Allah Maha Baik dan Maha Penyayang. Jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti mengampuni. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 139-144. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut diundi, lalu termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari mereka dibangkitkan. Berikutnya, dikisahkan anjing Ashabul Kahfi, peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Pada abad ketiga Masehi, ketika Kekaisaran Romawi berada di puncak kekuasaannya, muncullah seorang penguasa bernama Raja Dikianus. Dia adalah seorang kaisar yang memerintah pada tahun 249 hingga 251 Masehi. Raja Dikianus dikenal keras, kejam, dan tak segan menghukum mereka yang menolak menyembah berhala-berhala Romawi. Di bawah perintahnya, tekanan terhadap kaum beriman semakin berat dari hari ke hari. Pasukan berpatroli, rakyat diburu, dan siapa saja yang menunjukkan tanda-tanda tauhid akan ditangkap, dihukum tanpa ampun. Di masa penuh ketakutan itulah, hidup 7 pemuda yang hatinya dipenuhi cahaya iman. Mereka menyembunyikan keyakinan mereka dan menolak perintah raja untuk menyembah berhala. Namun setiap hari ancaman terasa semakin dekat, hingga akhirnya mereka memilih untuk pergi meninggalkan kota yang telah lama menjadi rumah demi menyelamatkan iman yang jauh lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Di belakang mereka, bayang-bayang prajurit Romawi masih terasa mengintai, seakan siap menangkap kapan saja.
Saat mereka berjalan meninggalkan kota, seekor anjing mengikuti mereka dari belakang. Para pemuda itu saling berpandangan. Mereka takut hewan itu akan menimbulkan suara, tapi anjing itu tetap mengikuti, tanpa sedikit pun menggonggong. Akhirnya, salah satu pemuda berbisik, "Biarkan ia ikut, sesungguhnya Allah telah menempatkannya bersama kita." Dan sejak itu, anjing itu menjadi bagian dari rombongan kecil itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di sebuah gua kecil tersembunyi di antara batu-batu besar. Udara di sana dingin dan sejuk. Para pemuda masuk ke dalam gua dan bersandar ke dinding batu dengan napas terengah-engah. Dan di gua itulah ketujuh pemuda bersembunyi. Mereka disebut Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Sementara itu, anjing itu tetap menemani mereka. Ia mengambil posisi tepat di pintu gua. Kedua kakinya direntangkan, tubuhnya bersandar sedikit ke depan, dan tatapannya mengawasi apapun yang ada di luar. Tidak ada perintah, tidak ada permintaan. Hanya kesadaran instingtif bahwa ia sedang menjaga sesuatu yang berharga. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan indah, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di muka pintu gua. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Di tengah kelelahan dan ketakutan itu, para pemuda tersenyum. Mungkin Allah mengirimkan ia sebagai penjaga kita, bisik salah satu dari mereka. Di dalam gua yang gelap, mereka kemudian menengadahkan tangan. Doa pun mengalir dari hati mereka. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Lalu, sesuatu terjadi. Hembusan angin berhenti, suara alam seakan memudar, dan perlahan rasa kantuk yang sangat berat turun ke tubuh mereka. Mata mereka tertutup satu persatu, tubuh mereka terbaring, dan dalam sekejap mereka tenggelam dalam tidur yang tidak pernah dirasakan manusia sebelumnya. Waktu berjalan, hari berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi abad. Di luar sana, sejarah manusia bergerak cepat. Kekaisaran Romawi berganti pemimpin. Zaman berubah, kota berkembang, kezaliman runtuh. Negeri itu berubah menjadi negeri orang beriman. Namun di dalam goa itu, waktu berhenti. Para pemuda tetap tertidur. Tubuh mereka tidak rusak. Mereka dibalikkan ke kanan dan kiri agar tidak hancur. Dan anjing itu tetap menjaga, seolah ia hidup dalam keabadian, menunggu pemiliknya kembali bangun. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Mereka tertidur selama 309 tahun. Hingga pada suatu pagi, setelah lebih dari 3 abad berlalu, mata salah satu dari mereka mulai terbuka. Cahaya gua terasa sama, udara terasa sama, tidak ada yang tampak berubah bagi mereka. "Berapa lama kita tertidur?" tanya salah satu. "Sehari atau mungkin setengah hari saja," jawab yang lain. Mereka tidak tahu bahwa dunia telah berubah. Untuk mencari makanan, mereka mengutus salah seorang pemuda menuju kota. Ia membawa uang perak lama yang selama ini ia simpan. Namun saat tiba di pasar, ia tertegun. Bangunan-bangunan berbeda, bahasa orang-orang sedikit berubah, bahkan kebiasaan mereka tampak asing. Saat ia membeli makanan, pedagang itu menatap uangnya dengan bingung. "Dari mana kau mendapat mata uang tua seperti ini? Ini sudah ratusan tahun tidak digunakan." Pemuda itu pucat.
ia tidak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang mulai berkumpul. Mereka membicarakan cerita lama tentang pemuda soleh yang hilang pada masa Raja Dikianus. Legenda yang diceritakan turun-temurun dan kini tampaknya hidup kembali di depan mata mereka. Orang-orang segera mendaki menuju gua untuk memastikan kebenaran cerita itu. Mereka ingin melihat para pemuda beriman yang tidur ratusan tahun. Namun Allah yang Maha mengetahui jiwa manusia tidak menghendaki mereka menjadi bahan keributan. Ketika pemuda itu kembali ke gua, teman-temannya merasakan sesuatu. Hatinya menjadi sangat tenang, tubuhnya ringan, seolah ada panggilan lembut dari langit. Mereka duduk bersama, saling menatap, dan tersenyum lirih. "Aku rasa ini waktunya," ucap salah satu dari mereka. Dan dengan penuh kedamaian, mereka kembali tertidur. Namun kali ini, tidur yang tidak akan terbangun lagi di dunia. Mereka wafat dengan tenang dalam cahaya iman yang tidak pernah padam. Di pintu gua itu, anjing mereka tetap terbaring dalam posisi menjaga. Anjing itu bernama Kitmir. Ia dipercaya sebagai anjing yang akan masuk surga karena telah menemani Ashabul Kahfi berjuang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ashabul Kahfi bukan hanya tentang pelarian pemuda soleh dari penindasan. Ini adalah kisah tentang keteguhan iman, keyakinan pada pertolongan Allah, dan kesetiaan, bahkan dari makhluk yang sering diremehkan. Jika seekor anjing saja diabadikan karena kesetiaannya kepada orang-orang beriman, bagaimana dengan manusia yang menjaga iman dengan sepenuh hati? Maka kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa siapapun yang bersandar kepada Allah, maka akan selalu dilindungi dan dijaganya dengan cara yang tak pernah kita duga. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebuah peristiwa besar terjadi di Tanah Suci Mekah. Inilah kisah burung ababil dan gajah Abraha. Ka'bah adalah rumah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di Mekah. Ia bukan hanya bangunan batu, tetapi pusat tauhid, simbol penghambaan, dan tempat aman yang Allah jaga dengan kuasanya sendiri. Namun pada suatu masa, kesombongan manusia mencoba menantang kehendak langit. Di negeri Yaman, hiduplah seorang penguasa bernama Abraha al-Ashram. Ia membangun gereja megah bernama Al-Qulais, berharap manusia meninggalkan Ka'bah dan mengalihkan ibadah mereka kepadanya. Namun harapan itu tak terwujud. Ka'bah tetap menjadi tujuan hati manusia. Kesombongan pun berubah menjadi amarah. Abraha bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ia mempersiapkan pasukan besar, sesuatu yang belum pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Di barisan terdepan, berdirilah gajah-gajah raksasa, makhluk besar yang asing bagi penduduk Mekah. Yang paling besar di antaranya bernama Mahmud, gajah perkasa yang dijadikan simbol kekuatan dan intimidasi. Langkah mereka mengguncang padang pasir, debu berterbangan, ketakutan menyelimuti penduduk Mekah. Ketika pasukan itu semakin dekat, pemimpin Quraisy, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, keluar menemui Abraha. Dengan penuh wibawa, ia hanya meminta agar unta-untanya yang dirampas dikembalikan. Abraha terheran, "Engkau tidak memintaku untuk membatalkan rencana menghancurkan Ka'bah?" Abdul Muthalib menjawab dengan kalimat yang abadi dalam sejarah, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri." Lalu Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Penduduk diperintahkan berlindung di perbukitan. Mereka menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada Allah. Dan disinilah langit mulai berbicara. Ketika pasukan Abraha bersiap menyerang,
Gajah Mahmud diarahkan menuju Ka'bah. Namun, keajaiban terjadi. Gajah itu duduk dan menolak bergerak. Ke arah Yaman, ia mau berdiri. Ke arah Syam, ia mau berjalan. Namun setiap kali diarahkan ke Ka'bah, ia kembali duduk, seakan tunduk pada perintah yang tak terlihat. Saat itulah pertolongan Allah datang dari arah yang tak disangka. Allah berfirman, "Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?" Dari ufuk langit, datanglah burung-burung kecil, berkelompok, beriringan. Mereka disebut burung ababil. Tubuh mereka kecil, sayap mereka ringan, namun mereka membawa perintah langit. Setiap burung membawa batu kecil dari tanah yang terbakar di paruh dan kedua kakinya. Batu itu bernama sijil. Ia bukan batu biasa. Batu itu membawa kehancuran yang telah ditentukan Allah. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut ke arah pasukan Abraha. Siapapun yang terkena, tubuhnya hancur perlahan. Daging terkelupas. Mereka binasa satu persatu. Allah berfirman, "Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Pasukan yang sombong itu hancur tanpa perlawanan manusia. Tidak ada pedang, tidak ada pasukan dari Makkah. Yang ada hanyalah kuasa Allah. Abraha sendiri terluka parah. Dalam perjalanan pulang, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia mati dalam kehinaan. Ka'bah tetap berdiri, suci, terjaga. Dan tahun itu dikenang sebagai Tahun Gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang burung dan gajah. Ia adalah pelajaran tentang siapa yang benar-benar berkuasa. Gajah Abraha, makhluk terbesar di medan itu, tidak mampu melangkah tanpa izin Allah. Burung ababil, makhluk yang kecil, menjadi tentara langit yang menghancurkan kesombongan manusia. Allah mengajarkan kepada kita, kekuatan tidak diukur dari ukuran, kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, dan kehancuran bukanlah soal strategi, tetapi soal izin dari Allah. Bagi orang-orang beriman, kisah ini menanamkan keyakinan. Jika Allah menjaga sesuatu, maka tak ada kekuatan di bumi yang mampu merusaknya. Bagi orang-orang yang sombong, kisah ini adalah peringatan. Ketika manusia melampaui batas, Allah mampu menghancurkannya dengan cara yang paling tak terduga. Dan bagi kita semua, kisah burung ababil mengajarkan satu hal penting. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya penuh bahwa Allah tidak pernah lalai menjaga apa yang Dia kehendaki. Kisah hewan dalam Al-Quran yang terakhir ialah laba-laba pelindung gua. Kisah ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dalam sejarah Islam, banyak terdapat kisah yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam. Salah satu kisah yang paling lembut, paling sederhana, namun memiliki pesan besar, adalah kisah tentang sebuah laba-laba kecil. Makhluk mungil yang sering kita abaikan, tetapi Allah jadikan sebagai penjaga sebuah misi besar dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Di tengah malam yang sunyi, saat kota Mekah dipenuhi ancaman, Rasulullah SAW bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melangkah meninggalkan rumah. Mereka berhijrah menuju Madinah, sebuah perjalanan yang bukan hanya perpindahan tempat, tetapi langkah awal dari terbentuknya peradaban Islam. Namun, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengejar, menyebar ke penjuru padang pasir, dan mencari tempat persembunyian Rasulullah SAW. Hingga akhirnya, Rasulullah dan Abu Bakar sampai di sebuah gunung.
Dengan napas terengah karena perjalanan jauh, keduanya bersembunyi dan beristirahat di dalam sebuah goa kecil bernama Goa Thur. Abu Bakar khawatir, bukan karena dirinya, tetapi karena keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berbisik, "Wahai Rasulullah, jika salah satu dari mereka menundukkan kepala, hanya sedikit saja, mereka pasti melihat kita." Lalu datang jawaban yang jadi peneguh iman sepanjang zaman. Allah abadikan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Dalam keterbatasan ruang dan gelapnya goa, Rasulullah mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari tempat yang aman, tetapi dari hati yang yakin bahwa Allah selalu bersama. Saat kaum Quraisy menyisir gunung, Allah menggerakkan seekor makhluk kecil, seekor laba-laba mungil. Dengan cepat, ia membangun sarangnya di mulut gua itu. Benang-benang halus itu terlihat rapuh, sangat ringkih, seperti mudah putus hanya dengan satu tiupan angin. Allah juga memerintahkan burung merpati untuk bersarang dan bertelur di depan gua itu. Ketika kaum kafir Quraisy sampai di depan gua, mereka memandang kondisi gua yang dipenuhi sarang burung merpati dan laba-laba. Salah satu dari mereka ingin masuk ke dalam gua untuk melihat lebih dalam. Namun, pimpinan mereka, Umayyah bin Khalaf, menyahut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur." Akhirnya, kaum kafir Quraisy memilih mundur dari Gua Thur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Sebuah keajaiban, bukan dari sesuatu yang besar, bukan dari kekuatan pasukan, bukan pula dari tembok besi, tetapi dari makhluk kecil yang Allah pilih untuk menjalankan misi penjagaan. Allah telah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Setelah kaum kafir Quraisy pergi, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah, sebuah perjalanan yang akan mengubah sejarah dunia. Dari kota itu, cahaya Islam akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dan salah satu bagian penting dari perjalanan itu adalah sarang laba-laba kecil yang Allah jadikan sebagai pelindung gua. Ada sebuah hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini, bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan tidak bisa kita remehkan keberadaannya, karena Allah dapat memberikan peran besar pada siapapun yang dikehendakinya. Saat mengalami kesulitan, berdoalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. Pertolongan Allah tidak harus datang dari hal besar, tetapi bisa datang dari hal yang sederhana dan dari arah yang tidak kita duga. Keteguhan hati, ketenangan jiwa, dan tawakal adalah kekuatan utama dalam menghadapi ketakutan. Semoga kisah ini memperkuat iman kita, melembutkan hati kita, dan menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah itu dekat, lebih dekat dari yang kita pikirkan. Wallahu a'lam bisyawab.